Halo semuanya, di sini kita akan buat desain UI di Apache. Jadi pertama itu kita buat dulu new projectnya. Kita pilih Java with N, lalu Java application. Nah, terus namakan projectnya sesuai dengan project yang kalian mau buat. Di sini akan saya namakan sebagai saya ganti dengan nama website saya aja, itu itmore. Saya namakan Sylvan karena itmore ini udah saya pakai di project-project sebelumnya yang gagal atau saya buat ulang. Jadi akan saya pakai Sylvan untuk membedakan keseluruhan project saya. Kita tunggu loadingnya. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita tunggu loading background scanningnya dulu. Nah, kita buka dulu main class-nya, terus kita klik kanan di source folder source package kita, terus pilih new, lalu gframe4. Nah, di sini kita akan buat desain UI-nya secara manual, atau kita tarik-tarik, drag and drop gitu ya. Ini akan saya namakan proses sebagai menu, terus finish. Lalu di sini saya juga akan menambahkan beberapa kelas di frame4 seperti login dan juga menu-menu lainnya yang saya butuhkan. Kita tarik lalu sesuaikan. Terus di sini udah banyak sekali properti yang bisa kita pakai di palet untuk kita sesuaikan. Nah, panel ini fungsinya bisa untuk kita kasih layer dulu di kanvas ini, terus bisa juga kita customize dengan berbagai macam warna dan lain-lain. Nah, di properties ini kita bisa sesuaikan dengan desain yang kita mau. Di sini untuk ganti warnanya, saya akan pilih warna yang sesuai untuk aplikasi saya. Ini kurang cocok sih, saya pilih merah. Kalau sudah, berarti kita pilih OK dan close. Jadi tampilan untuk panel seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan label. Dia fungsinya seperti sebuah judul atau teks gitu. Di sini saya akan tambahkan labelnya sebagai login. Terus di properties apa saya setting fontnya jadi lebih bagus, saya buat jadi bold serta bikin teksnya lebih gede. Ini kita sesuaikan aja, lalu kita adjust posisinya. Lalu saya akan tambahkan text field ini untuk tempat mengisi atau input data-data yang kita perlukan. Nah, jadi disetting aja sesuai kemauannya, disesuaikan. Lalu bisa juga kita nanti edit teks ini untuk placeholder nih gitu, placeholder dari si text field. Sini akan saya ganti untuk tampilannya. Saya mau buat backgroundnya putih supaya nggak
supaya menyatu sama title-nya. Oke, teks placeholder-nya merah, lalu saya copy paste aja ini untuk buat input passwordnya, password login. Terus edit teks dan ganti yang email jadi password. Di sini bebas, bisa juga tambahkan login dengan username atau email. Terus di sini saya tambahkan button untuk loginnya. Buttonnya disesuaikan aja. Oke. Lalu di sini placeholdernya saya ganti dengan login. Dan propertiesnya juga mau saya ganti biar tampilannya lebih sesuai. Nah, ini untuk yang loginnya sudah. Lanjut, saya akan membuat untuk tampilan si menu. Nah, di menu ini nanti kita tambahkan dulu panelnya. Terus di menu itu nanti ada tampilan seperti text field, lalu juga ada di samping text field itu ada title-nya sebagai petunjuk bahwa text field ini untuk mengisi apa. Lalu nanti ada 3 button CRUD, yaitu create, delete, dan update atau edit. Update atau edit. Terus nanti juga ada tabel yang menampilkan data-data yang kita input di database. Nah, jadi ini setelah tambahkan panel, kita tambahkan juga labelnya, kita sesuaikan di properties lagi. Di sini saya mau buat bold, terus agak gede ini fontnya. Oke. Kita sesuaikan aja. Di sini saya nggak buat title terlalu besar karena nanti banyak data-data yang di database yang mau kita isi. Ini disesuaikan aja. Terus saya mau taruh di samping label menu, saya mau taruh text field untuk kita input. Ini selebihnya saya copy paste dari elemen-elemen di atas biar lebih gampang. Datanya ini kita sesuaikan dengan data kita di database, atau data yang di sini kita sesuaikan dengan data yang di database juga boleh. Di sini saya mau cek dulu data saya yang di database. Jadi bisa kita cek lewat sum, terus kita klik update-nya, atau bisa kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi bawaan database sendiri seperti Navigate, bisa langsung buka Navigate-nya. Di sini kita tunggu loading PHP My Admin-nya. Sambilan kita tunggu, kita buat lagi lanjutan isi-isi elemennya ini, biar nggak makan waktu panjang.
buka data saya. Jadi data saya simpan di database namanya cafe. Di sini saya akan cek bagian menus. Kalau misalnya kalian belum punya database-nya, bisa buat dulu secara manual atau langsung ya. Bisa buat langsung di PHP My Admin-nya atau buat di Navigate. Di sini saya pakai database yang sudah ada karena ini memang bagian dari project saya. Jadi ini karena udah disesuaikan, tinggal saya ganti-ganti label-label yang saya buat tadi. Saya sesuaikan lagi nama-nama yang di label saya, lalu di database-nya juga. Oke. Lalu langkah selanjutnya karena ini jadi sesuai nama tabelnya itu ini ya. Oke, saya tutup. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan bagian button add, edit dan delete. Di sini buttonnya sesuaikan aja, kita ganti juga teksnya disesuaikan dengan kemauan masing-masing. Lebih bagusnya kalau button edit, add atau CRUD itu dibeda-bedakan supaya lebih mudah untuk diidentifikasi secara langsung. Sini mau saya tambahkan sebuah tabel untuk menampilkan data-data yang kita input sama yang kita hapus dan lain-lain. Tabelnya kita sesuaikan, terus panjangnya juga disesuaikan, dan titlenya, isi kolom-kolomnya nanti kita sesuaikan juga dengan jumlah data yang kita input. Saya mau change variabelnya, saya sarankan untuk ganti variabelnya supaya nanti pas kita mau
kasih fungsi-fungsi di masing-masing text field atau button dan lain-lain, itu lebih mudah untuk diidentifikasi dibandingkan kita pakai nama variabel seperti gfield 1, gfield 2, gbutton dan lain-lain. Saya buat namanya seperti ini, jadi nama depan itu saya kasih nama data saya, lalu underscore, terus kita kasih nama identifikasinya, misalnya field, button, table, dan lain-lain. Ini semuanya disesuaikan aja. Lebih bagus kalau namanya kita ganti nama variabelnya kita ganti. Jadi misal kalau kita tanya AI, itu AI-nya juga nggak bingung tujuan ini itu untuk apa, kayak fungsinya itu untuk apa dan akan arahnya kemana.